Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi rasio keuangan bank. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Made Sari Amartaningsih sebagai penyaji pertama, Tia Kartiani sebagai penyaji kedua, Yogi Prayudana sebagai penyaji keempat, Sri Caturwati sebagai penyaji ketiga, dan Sinta Dewi sebagai penyaji kelima. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis rasio bank, yang kedua rasio likuiditas bank, yang ketiga rasio solvabilitas bank, dan yang terakhir adalah rasio rentabilitas bank. Untuk penyaji pertama, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari rasio bank. Nah, rasio keuangan merupakan analisis finansial perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terikat pada laporan pos keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, rasio keuangan termasuk suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Sehingga rasio keuangan bank merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat melalui laporan keuangan yang telah disajikan oleh bank secara periodik. Nah, dalam laporan keuangan yang dibuat bank menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu. Nah, pengolahan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Analisis ini akan digunakan dalam hal penggunaan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang telah berlaku. Rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Akan tetapi, di situ rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks dibandingkan dengan rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Nah, risiko yang dihadapi bank akan jauh lebih besar daripada perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio itu akan dikhususkan untuk memperhatikan rasio bank ini. Nah, seperti perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangannya, suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini akan menggambarkan kinerja bank selama periode bersangkutan, di mana informasi tersebut akan dibutuhkan oleh pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah untuk mengetahui kondisi bank pada waktu tertentu yang telah dibuat sesuai dengan standar yang telah diterapkan sebelumnya. Sekian yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis rasio bank. Jadi rasio bank memiliki 3 jenis, yaitu rasio likuiditas bank, solvabilitas bank, dan rentabilitas bank. Rasio likuiditas bank ini bertujuan untuk mengukur seberapa liquid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Yang kedua ada rasio
solvabilitas bank, di mana rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuan. Yang ketiga itu rasio rentabilitas bank, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu. Saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas bank. Yang pertama ada quick ratio yang dapat diperoleh dengan cara cash asset per total deposit kali 100%. Yang kedua investing policy ratio yang dapat dicari dengan cara security per total deposit kali 100%. Yang ketiga ada banking ratio yang dapat dicari dengan cara total loan per total deposit kali 100%. Yang keempat ada asset to loan ratio yang dapat dicari dengan cara total loan per total aset kali 100%. Yang kelima ada investment portfolio ratio, di mana rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Yang keenam ada cash ratio yang dapat dicari dengan cara liquid asset per short term borrowing kali 100%. Yang ketujuh ada loan to deposit ratio yang dapat dicari dengan cara total loan per total deposit ditambah dengan equity kali 100%. Yang kedelapan ada pengukuran resiko. Yang pertama adalah investment risk ratio yang dapat dicari dengan cara market value of securities per statement value of securities kali 100%. Yang kedua ada liquidity risk yang dapat dicari dengan cara liquid asset dikurang dengan short term borrowing per total deposit kali 100%. Yang ketiga ada credit risk ratio yang dapat dicari dengan cara bad debts per total loans kali 100%. Yang keempat ada deposit risk ratio yang dapat dicari dengan cara equity capital per total deposit kali 100%. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rasio likuiditas bank. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Eko Mayugi Prayudana, saya dengan NIM 1182. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Nah, materi yang saya akan sampaikan yaitu terkait dengan rasio solvabilitas bank. Nah, rasio ini mungkin sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, namun saya akan menyampaikan materi terkait dengan rasio solvabilitas bank sesuai dengan yang ada di buku Kasmir. Nah, rasio solvabilitas bank ini merupakan rasio untuk mengukur atau kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Nah, rasio ini juga dapat dikatakan sebagai alat ukur untuk melihat kekayaan bank dalam melihat efisiensi bagi pihak manajemen. Rasio solvabilitas bank ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu primary ratio, yang kedua itu risk asset ratio, yang ketiga itu secondary risk ratio, kemudian yang keempat itu capital ratio, dan yang terakhir itu capital equity ratio. Nah, yang pertama itu primary ratio. Primary ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apa permodalan yang dimiliki sudah memadai atau belum, atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk yang ditutupi oleh capital equity atau capital modal. Nah, adapun rumus untuk mencari primary ratio yakni primary ratio sama dengan equity capital per total deposit dikali dengan 100%. Nah, kemudian yang kedua itu risk asset ratio. Risk asset ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya penurunan risk asset. Nah, jenis rasio ini dapat dicari dengan rumus risk asset ratio sama dengan equity capital per total aset dikurang dengan kas aset dan dikurang dengan sekuritas dikali dengan 100%. Nah, kemudian yang ketiga itu secondary risk ratio. Secondary risk ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aset yang terjadi atau yang memiliki kemungkinan risiko yang lebih tinggi. Nah, secondary
risk asset ini dapat dicari dengan rumus equity capital dibagi dengan secondary risk asset dikali dengan 1%. Nah, kemudian yang keempat, capital ratio. Capital ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan serta cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan. Rasio ini tentu terutama akan terjadi karena bunga gagal ditagih dari pihak bank. Nah, rasio ini dapat diukur dengan rumus capital ratio sama dengan equity capital ditambah dengan reserve fee for loan losses per total loans dikali dengan 1%. Nah, kemudian yang terakhir, capital equity ratio merupakan rasio untuk mencari atau untuk mengetahui estimasi risiko yang terjadi dalam pemberian kredit dan risiko yang akan terjadi dalam perdagangan aset-aset surat berharga. Nah, aset-aset surat berharga mungkin kalian sudah tahu, jenisnya adalah obligasi, mungkin yang lain-lain juga terdapat. Adapun, maka dari itu untuk mencari capital equity ratio ini digunakan rumus capital equity ratio sama dengan equity capital dikurang dengan aset dibagi dengan total loan ditambah dengan sekuritas dan dikali dengan 1%. Nah, kemudian ada rumus yang kedua yang bisa kalian gunakan. Yang pertama yakni equity capital per total loan ditambah dengan sekuritas dikali dengan 1%. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Kadek Sinta Dewi. Sini saya akan membawakan materi mengenai rentabilitas bank. Jadi rentabilitas bank itu merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, adapun bagian-bagian dari rentabilitas bank. Yang pertama adalah profit margin, yang kedua adalah gross profit margin, yang ketiga adalah ROI atau return on investment, yang keempat itu adalah ROA, return on asset, yang kelima adalah ROE, return on equity, dan EPS. Nah, masing-masing ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, untuk profit margin itu merupakan perhitungan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Nah, sedangkan untuk gross profit margin itu bertujuan untuk membandingkan antara laba kotor dengan tingkat penjualan dalam suatu periode tertentu. Untuk yang ketiga yaitu ROI-nya, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yaitu dengan laba setelah pajak untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Nah, sedangkan untuk ROA-nya yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dan untuk ROE-nya itu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal yang dimiliki. Nah, dan untuk yang terakhir itulah IPS untuk mengukur kemampuan setiap lembar saham untuk menghasilkan laba. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi yang akan dilaksanakan di Google Classroom. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih.